Guys, kalau kalian pengen dukung campaign isu-isu disabilitas yang aku lakuin, please ya, klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa like and share biar yang lainnya juga pada tahu tentang isu ini. Dan kalau mau tanya-tanya boleh kok komen. Oke guys, selamat menonton ya, and thank you so much. Hey guys, welcome back to another episode of my YouTube channel. Sama aku Eka. Dan sebelah aku ada cowok ganteng, mas-mas ganteng, ada kakak Arigon. Hai. Hai. Hai guys. Hai guys. Nah guys, hari ini aku kedatangan tamu nih, spesial banget. Kita bakalan ngobrol-ngobrol aja ya mas ya di sini. Ya sebenarnya aku nggak manja tapi ya karena dia Kalau dia ngobrol harus manja. Okay. Harus manja. Ya guys, jadi kami hari ini bakalan ngobrol seru, mudah-mudahan seru ya, tentang hal-hal yang berkaitan sama tunanetra dan khususnya sih gimana caranya kita bangkit dari kubur atau keterpurukan ya. Iya. Jadi gimana sih caranya kita empower and stuff like that. Oke, so pastiin kalian nonton videonya sampai selesai karena pasti useful banget. Oke? Here we go. Nah guys, kita sebelum masuk ke cerita sih aku bakalan kayak ngenalin dulu kakak Arigon ini tuh siapa, atau mungkin mau kenalan sendiri aja. Udah sering sih dia masuk di YouTube aku, cuman just in case guys kalian belum pernah nonton dia, wajah dia yang unyu-unyu ini, boleh nih, silakan kakak kenalan sendiri. Oke, berarti kenalan lagi ya. Sebenarnya aku udah sering loh guys mampir di sini tuh. Yep. Cuma ini baru pertama juga dikenalin sebagai Arigon. Arigon. Itu What is it? What does it mean? Arigon itu bisa berarti tergantung interpretasi ya. Ini bisa jadi Ari gondrong, karena aku gondrong sekarang, nggak mampu cukur. Mahal ya di sini ya, ratusan ribu ya. Terus yang kedua bisa Arigondes. Arigondes yang nggak tahu guys, yang kalian bukan dari orang Jawa, Gondes tuh apa? Itu kan bahasa Jawa kan? Ya kalian cari sendiri, cari di Google, oke? Nah itu guys, jadi panggil aja Arigon ya. Arigon. Itu nama channelnya juga, dia punya YouTube channel guys. Itu nama channel YouTube-nya juga nggak? No, aku YouTube channelku Mata Ari Official. Kalian bisa search aja. Yep. Atau please taruh ya di sini. Di sini. Oke. Sama itu IG-nya apa biar di follow? Oh, IG-nya Ari Triyono 9. Oke, bukan Arigon ya? Dulu kalau nggak salah Arigon ya? Dulu Arigon, sekarang Ari Triyono 9. Apa mau diganti lagi? Nggak usah lah ya, itu aja. Oke guys, nama Instagramnya Ari Triyono 9. Atau nanti aku taruh di description box ya. Oke, Mas Ari tuh YouTube-nya tentang apa sih? Tentang teknologi ya? Iya, tentang asistif teknologi, khususnya buat teman-teman tunanetra. Nah itu sebenarnya relate sih sama pembahasan kita hari ini ya. Ya. Iya nggak sih? Karena kalau aku nggak salah nih kayak Mas Ali tuh salah satu yang bikin dia bangkit dari kubur tuh adalah teknologi ya. Ya, aku zombie bangkit dari kubur. Makanya dia kayak mau share apa yang pengalaman dia, terus kayak hal-hal manfaat teknologi tuh ke kalian semua guys yang mungkin belum terpapar teknologi ya. Ya, betul. Oke, sekarang kita udah masuk ke obrolan nih mas. Tapi monggo ya, ini sesajanya udah penuh guys, kayaknya penuh. Ini boleh ya sambil minum ya? Boleh, ini mas santai, terserah, you feel like home aja lah ya. Oke, aku minum Ocha. Ocha dingin karena di sini panas banget. Mas Ari minum apa? Belum aku minum dulu. Lo belum ngomong udah minum. Iya, membasahi bibir dong. Ini soal panas banget di sini. Oke, Mas Ari. Mas Ari itu penyakitnya apa sih, Mas? Kenapa bisa jadi tunanetra gitu? Ya, aku kena glaukoma ya. Pernah kita bahas di sini juga? Pernah. Kalian nonton aja video aku yang lainnya di playlist di ubek-ubek aja. Ya, taruh di cut play. Kalau aku nggak males. Oke, jadi karena glaukoma. Karena glaukoma ya, jadi saat remaja aku kena glaukoma, terus kehilangan penglihatan. Jadi awalnya penglihatan tuh normal-normal aja. Tapi karena suatu hal akhirnya jadi glaukoma, terus kehilangan penglihatan. Oke, jadi sama kayak aku ya, sama banget guys, jadi glaukomania gitu. Mungkin yang lagi nonton juga ada ya mas ya, yang kena glaukoma juga. Oke, jadi itu penyakitnya glaukoma. Oh, kaget banget sih. Ya ampun, kita aja kaget. Aku orangnya kagetan guys. Oke, jadi Mas Ari tuh penyakitnya karena glaukoma guys. Nah, Mas Ari dulu tuh gimana sih perasaannya ketika tahu bahwa kamu jadi buta? Kamu jadi gitu tunanetra, hilang penglihatan tuh gimana? Kalau aku dulu kayak down banget gitu sih, tapi agak-agak kayak nggak percaya. Kalau Mas Ari gimana?
Kalau aku tentu itu kayak apa ya, rasanya tuh hancur banget ya. Apalagi aku waktu itu masa-masa remaja kan. Itu masa-masa Umur remaja. berapa tuh? Umur 17. Jadi itu masa-masa SMA aku waktu itu kelas 2. Waktu itu ya sedihnya gini, aduh aku kehilangan penglihatan, aku masa depanku hancur. Hancur ya? Masa depanku hancur, aku kehilangan teman-temanku, aku nggak bisa sekolah lagi. Aku harus stay di rumah. Ya pokoknya mixed feeling ya? Mixed feeling. Tapi jadi ada happy-nya juga nggak? No at all. Not at all, sama sih. Aku juga dulu kayak gitu mas, ya, kayak jadi ketakutan, banget. kecemasan, kemarahan, itu campur ada aduk. semua. Tapi yang paling dominan apa mas perasaannya? Kecemasan kalau aku. Enggak marah gitu? Kemarahan, ya ada juga, tapi kalau kamu tanya dominan, kecemasan. Kecemasan karena aku cowok contoh, aku cowok. Tentu aku punya tanggung jawab yang besar di masa depan kan. Pada waktu itu mikirnya gitu. Nah kalau aku jadi tunanetra, waktu itu aku bingung, aku nggak punya pandangan sama sekali jadi tunanetra. Aku harus apa, aku mau apa, nanti gimana. Aku juga manusia normal, mau punya masa depan, punya istri, punya keluarga, punya anak kan. Oh my God, terus harus bekerja untuk my menghidupi itu semua. Kalau aku jadi tunanetra, aku harus gimana? Terus masa aku jadi tunanetra harus di rumah terus gini, ada aku hidup sama orang tua aku. Kalau orang tua aku udah nggak ada, gimana? Jadi anxiety banget ya? Anxiety. Sama sih, aku juga mixed feeling, ada anger, ada anxiety juga, ada sedih, ada pokoknya down ya. Itu kayak akumulasi dari semua perasaan itu jadi kayak bikin aku benar-benar down banget. Aku bisa bilang down aku ya di awal tunet itu kayak down banget sampai ke titik zero, bahkan minus. Kalau Mas Ari berapa persen gitu? Pertama banget. Kalau bisa down-nya? Ya tentu sampai minus kalau minus aku. Ya? Berapa lama tuh Mas Ari ngerasa down banget minus gitu? Kadang kan pasti ada prosesnya, kayak aku kan berkala, step by step dia mulai naik proses gitu recovery itu yang lama kan emang. Setelah kehilangan penglihatan, untuk bisa menerima acceptance dan mengakui kondisi yang kita alami itu. Kalau aku sangat lama ya, please jangan ditiru. Kalau kalian baru aja menjadi tunanetra, memasuki dunia kegelapan ini, jangan terlalu lama terpuruk ya. Recovernya jangan terlalu lama karena takutnya kayak aku. Jangan beranak dalam kubur. Aku sampai tua sekarang ya nyesel kan jadinya karena terlalu banyak waktu dibuang. Jadi dulu aku almost 4 tahunan lah. 4 tahun ya? 4 tahun. Tapi per tahunnya pasti kan dia naik gitu nggak sih? Kayak itunya, maksudnya level down-nya yang tadinya minus mulai naik atau langsung drastis set di tahun keempat baru langsung naik, atau ada porsinya nggak? Kayak aku sih ada porsinya gitu. Aku sih nggak 4 tahun itu kalau aku bilang itu benar-benar zero, belum ada progresnya ya. Di tahun keempat berarti ya? Tahun keempat itu kebetulan, tahun keempat itu aku mengenal komputer bicara kebetulan ya. Komputer bicara waktu itu ada pelatihan gitu di DPD Pertuni Jawa Tengah, Persatuan Tunanetra Indonesia Jawa Tengah. Itu pertama kali aku kenal komputer. Dan itu membuatku, wow, dengan komputer aku kok serasa hidup kembali. Serasa hidup kembali, serasa kalau aku tuh nggak tunanetra. Karena aku dengan komputer aku bisa apa aja. Tapi itu tahun keempat bro, lama tahun banget. Keempat, ya dan itu langsung kalau aku. Setelah kenal komputer aku langsung 100%. Langsung gitu. Kalau aku beda guys. Jadi kalau aku step by step ya. Mungkin kalian pernah nonton video aku yang lain yang depresi itu sampai mau botakin rambut, please check out aja kalau misalkan kalian belum nonton. Ya intinya kayak aku sih perlahan, dan kebetulan aku nggak selama Mas Ari. Aku cuma 6 bulan sih, kurang dari setahun aku udah kayak ceriwis. Ini yang selalu aku wondering banget nih. Tapi nanti kita bahasnya di part yang lain ya. Oh oke, siap. Tapi itu kamu tau banget ya, aku Wonder Woman banget ya. Ya karena tahu lah kan guys, aku tadi bilang kan aku 4 tahun, dia nggak ada setahun, cuma beberapa bulan aku langsung itu tuh luar biasa sekali kan dia. Iya guys, jadi aku tuh kayak apa ya, sorry ya guys, itu bukan aku kentut tapi emang suara pipa air kan. Ya pokoknya intinya kayak aku tuh
nggak tahu kenapa kayak cepet bangkitnya gitu. Jadi benar-benar cuma beberapa bulan. Tapi itu aku ngerasa ada step by stepnya gitu. Jadi pertama kan kayak sampai minus banget. Aku down, ditinggalin pacar, nggak kuliah lagi. Pokoknya mixed feeling banget. Pokoknya ekonomi keluarga juga down juga. Pokoknya bener-bener pengen beranak dalam kubur aja kali ya. Tapi untungnya kayak bulan per bulan dengan berbagai trigger gitu ya, termasuk trigger passion, itu akhirnya aku mulai naik tuh dari minus mulai 10%, 20%, 30%, 40%, sampai akhirnya 100%, hanya kurang dari 1 tahun. Apa yang bikin kayak gitu? Yang bikin kayak gitu, aku pernah bahas Mas, jadi ada beberapa guys. Pokoknya aku tuh selalu diingetin keluarga aku, please gratitude-nya ditunjukin, rasa syukurnya ditunjukin. Itu better daripada kamu tuh nggak bisa ngapa-ngapain, cuman kayak tiduran di ranjang, kamu tuh masih bisa ngapa-ngapain. Jadi aku kayak nge-grow rasa syukur aku Mas. Terus yang kedua, aku tuh kayak live my menghidupkan mimpi aku. Gitu. Jadi aku menghidupkan mimpi aku dan passion aku. Aku passionnya nulis. Jadi waktu itu triggernya adalah, Eka kamu masa nggak pengen nulis lagi? So ya udah, aku tumbuhin passion dan ada beberapa faktor lainnya termasuk kayak tadi Mas Ari komputer kayak gitu ya, lewat Persatuan Tunanetra. Pokoknya kalian check out ya video aku pernah bahas itu juga guys, yang bye-bye galau. Itu beberapa step atau cara kalau kalian pengen bangkit dari keterpurukan versi Eka ya. Gitu. Jadi gitu Mas Ari. Iya. Itu sangat cepat. Aku sampai sekarang masih terheran-heran ya, Eka tuh bisa cepet banget. Penasaran kenapa bisa gitu? Soalnya banyak juga teman-teman tunanetra dewasa ya, yang mengalami kebutaan setelah mereka remaja atau dewasa. Itu ya lumayan lama, setahun atau 2 tahun. Enggak jarang aku nemu yang di bawah setahun. Ya, Eka tuh bawah setahun dan itu aku nggak tahu kenapa sih. Biasa. Kayak aku aja tuh kenapa lama, kan aku malu. Malu ya? Iya, malu sama kondisi aku seperti itu kan. Nanti kita bahas lebih lanjut ya di part berikutnya ya guys. Makanya nanti juga check out video kita yang lain. Kita bakalan juga ngebahas tentang malu dan gak pede, ya nggak sih? Nah itu bakalan seru banget guys. Pokoknya kita bakalan di-share. Nah kalau sekarang nih Mas Ari, Mas Ari masih inget nggak apa yang tadi udah cerita ya, yang men-trigger Mas Ari kenapa pengen akhirnya keluar dari kuburan dan bergentayangan di masyarakat gitu ya? Itu karena Mas Ari ini into banget sama teknologi kan, suka banget sama teknologi. Kalau aku karena nulis, jadi kita sebenarnya dua-duanya punya trigger ya. Aku passion aku emang nulis, jadi aku pengen bisa nulis lagi. Sedangkan Mas Ari itu passionnya di teknologi. Tapi Mas Ari ngerasa nggak sih kayak ketika Mas Ari itu kayak passionnya mau ditumbuhin, terus ada pihak-pihak yang support Mas Ari nggak? Terus kayak sejalan nggak sama yang Mas Ari pengen? Intinya kayak on the same page nggak? Atau kayak banyak penghalang malahan? Oh enggak sih. Enggak ya? Kalau aku mulus aja. Iya, aku kan di kalangan keluarga besar juga, mereka sangat mendukung. Jadi aku mau latihan di mana aja mereka mau nganterin aku. Dulu kan aku belum berani kan sendiri-sendiri. Terus begitu aku butuh, karena aku suka teknologi waktu itu, aku belum punya laptop ya. Aku minta dan mereka keluargaku beliin kok. Beliin ya? Iya, ada dukungan ya secara finansial dan psikologis juga. Karena mereka mendukung juga. Kayak orang tua aku misal kan bilang, ibu contoh, kalau ibu bapak udah gak ada kan nanti kamu sama siapa, kamu harus bisa hidup mandiri. Betul gitu sekali kan. kakak, betul. Nah makanya aku dulu itu ya jadi mereka mensupport aku ya, keluarga. Terus aku ya oke, karena ada dukungan juga dan kebetulan ini ketertarikanku di sini, aku minta tapi aku tolong beliin laptop. Aku bilang gitu, beliin laptop. Dan insya Allah ini bakalan balik modal. Oke, jadi aku bisa nyimpulin emang passion itu emang harus yang jadiin trigger banget ya Mas ya? Iya. Iya nggak sih? Dan yakinin ke keluarga, dan kita juga harus punya mindset bahwa kita pilih nih, kita bakalan tetap terpuruk dan kita bakalan pointless. Dari point of view kita ketika terpuruk itu pastinya kita ngerasa pointless ya, sia-sia hidup kita, nggak bisa berguna. Atau kalian mikirin keluarga juga. Nggak mungkin dong keluarga terus-terusan nemenin kita ya? Betul, itu kuncinya. Kita harus bisa hidup mandiri kan.
Iya. Jadi menurut Mas Ari, apalagi kalau misalkan teman-teman tunanetra yang dari kalangan, maksudnya secara finansial oke gitu ya Mas ya? Iya. Itu kayak sayang itu beruntung banget ya? sekali. Maksudnya sayang banget kalau misalnya kayak nggak dimanfaatkan itu ya sourcesnya. Betul. Betul. Kayak nggak semuanya sih berseberuntung kita mungkin ya. Ada yang harus misalkan mau belajar komputer aja harus pinjam duit kayak aku gitu ya gitu. Iya, contoh kayak aku mau dapat laptop itu, laptop pertama aku harus nunggu 2 tahun dulu. Nah, itu guys. Itu lama sekali. Dan begitu beli pun itu kredit dulu. Kita nggak bisa beli cash, itu nggak bisa. Jadi mungkin sarannya buat teman-teman di rumah yang masih terpuruk tapi sebenarnya punya sources, punya support system yang bagus dari keluarga, manfaatin aja karena aku yakin sih sebenarnya punya potensi ya Mas ya. Iya, aku yakin setiap orang tuh punya potensinya kok. Pasti ada. Meskipun itu cuma kecil, itu pasti kalian ada kok. Iya guys, kayak aku tuh cuman anak alay dari kampung kan. Dari dulu tuh bener, kayak anak alay aku tuh nggak punya prestasi apa-apa. Karena kuliahan terus drop out, aku juga bukan orang kaya. Tapi dulu pengen aja bangkit dan gak pernah mikir sih bakalan kayak misalkan kuliah di Aussie ataupun bla 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 gitu. Jauh sekali, nggak sampai kepikiran kesana. Nggak sampai sih, betul. Dulu pikirannya cuma satu sih aku, berharap bisa mandiri, jadi hidup secara mandiri secara secara finansial, secara apa ya namanya, secara kehidupan sehari-hari. Gitu. Cuma itu awalnya, karena kalau kita nanti udah lepas dari orang tua, kita kan nggak ada pegangan lagi, kita kehilangan support system kan. Jadi kita harus bisa berdiri sendiri. Itu yang jadi motivasi juga. Betul, dan keluarga dukung ya Mas? Ya. Itu guys, jadi emang aku sih juga yakin sih nggak mungkin ada keluarga yang nggak pengen anak yang disabilitas itu untuk empower atau berdaya atau kayak menggali potensinya tuh nggak mungkin banget. Meskipun mungkin caranya berbeda-beda atau mungkin cara achieve-nya menggapainya juga beda-beda. Ada yang harus nunda dulu ya, pengen punya laptop harus nunda dulu, atau pengen belajar komputer harus jauh-jauh dulu, atau yang lainnya deh ya. Ya, betul. Oke Mas, tapi kalau kuliah juga sama tuh, Mas Ari kayak itu apa tuh trigger apa tuh? Kan mungkin kalau teknologi mah oke lah, that's your passion, right? Gimana kalau kuliah gitu? Kenapa akhirnya Mas Ari pengen kuliah juga? Itu kan kayak sebuah keputusan yang gede juga ya, nggak semua tunanetra mau guys kayak kuliah gitu. Nah, Mas Ari kenapa tuh? Ya seperti aku bilang awal tadi, aku kan bilang kan ada kecemasan tentang masa depan. Iya nggak? Kayak terutama kayak pekerjaan. Tentu kan kita kalau mau menikah, kita mau punya keluarga, punya anak, kita harus punya pekerjaan. Iya, betul. Pekerjaan yang bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Nah, sekarang aku tanya. Tanya aku? Oke, enggak. Itu bukan pertanyaan yang harus dijawab. Retorik, retoris. Pertanyaan retorisnya. Kita kalau nggak kuliah, misalnya kita cuma lulus SMA, jangankan tunanetra deh. Jangankan tunanetra, yang non tunanetra, cari kerjaan zaman sekarang susah boy. Susah ya? Susah lah. Nah, terus aku pikiran, ya kenapa enggak S1? S1. Sebenarnya motivasinya juga S1 itu kita mencari pergaulan. Betul. Mencari pergaulan. Social life. Dengan social life, kamu tadi bilang apa? Kalau pengen punya pasangan, siapa tahu dari kuliah itu kita punya link banyak. Setuju banget. Setuju banget. Kalau kita cuma diem di rumah, mau kenal siapa? Mau dapat jodoh dari mana? Mau dapat jodoh dari Tinder, Mas Ari. Gimana dong? Dari Tinder. Dari Tinder pun kamu cuma di rumah. Kamu nggak ketemu, kamu keluar aja nggak berani. Iya betul guys. Jadi kalau misalnya ada teman-teman tunanetra yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, tapi kalau masih di rumah, please show your beauty guys, karena kalau kalian cuma di rumah, ntar mereka nggak tahu. Kayak misalkan aku, Mas Ari, kami punya pengalaman pacaran beberapa kali sama orang awas ataupun sama tunet ya. Dan dapat saat di kampus. Gitu. Iya, itu terjadi karena di kampus. Pacarku sekarang aja aku dapetin di kampus guys. Jadi emang fungsinya bukan hanya untuk academic purpose, tapi juga kayak social life juga bisa. Bisa terbentuk di situ ya. Betul. Well guys, sekarang aku mau nanya ini dan aku yakin banget tunanetra tuh mungkin ada beberapa kayak
things in common gitu, hal yang sama, beberapa hal. Nah Mas Ari, what did you do ketika kamu terpuruk? Apa yang kamu lakuin di rumah dulu? Di rumah ya? Itu sebenarnya memalukan sih. Nggak apa-apa, that's part of your life. Zaman dulu nih, kalian beruntung kalau yang jadi tunanetra di tahun-tahun ini, akhir-akhir ini, 2010 ke atas tuh asik banget. Hiburan banyak ya. Dulu, kalau aku itu di rumah, paling apa? Cuma dengerin radio. Nonton TV. Ikut kuis nggak? Ikut kuis nggak nonton. Ikut kuis radio nggak? Iya, kadang ikut kuis radio. Dan itu ngerasa udah rezeki banget ya? Gabut banget kan? Nah, itu. Gabut banget. Terus? Ikut kuis. Terus? Apa lagi ya? Tidur. Tidur, nyuci baju? Makan, tidur, nyuci baju. Yakin nih awal-awal nyuci baju sendiri? Pasti kalau di awal-awal enggak sih. Mager kan, udah down banget, minus banget, guys. Pengennya di kamar doang, ya kan? Tapi ya aku nyuci sih. Dalam 4 tahun itu aku selalu nyuci. Iya, selalu nyuci. Karena gabut, Pak, nggak ada kerjaan. Karena gabut, nggak ada kerjaan. Ayo kalian di yang dalam masih rumah terus, kulit tuh jadi pil-pil gitu. Iya, pale banget, pucat, putih kayak mayat hidup. Nah, bener kan, zombie. Zombie, makanya terus di dalam kuburan terus ya. Iya. Oke, jadi emang dengerin radio. Aku juga sama dulu, dengerin El Sinta, dengerin apa-apa gitu, ikutin kuis. Ya mungkin teman-teman di rumah juga kayak gitu guys, emang kayak gabut. Dulu mah nggak ada teknologi kayak sekarang ya Mas ya? Enggak ada. Susah, handphone aja yang nggak bunyi. Hiburan ya radio itu. Apalagi atau kita TV. Bukan dari kota besar ya, kayak Jakarta kayak gitu. Oh iya, DVD zaman dulu. Iya gitu. Kita beli MP3 gitu di setel. Tapi akhirnya kamu sadar nggak sih kegiatan kayak begitu tuh, up banget sih. Dulu kok gue kayak gitu nggak? Ya, setelah bangkit. Itu sesuatu yang sangat membosankan dan kadang aku heran, aku bisa ya 4 tahun kayak gitu. Jadi kalau bisa mengulang waktu nih, memutar waktu, nggak mau aku kayak gitu lama-lama. Iya, makanya that's why kenapa kalau kita ketemu tunanetra bau kencur alias tunanetra baru, kita tuh gemes ya. Maksudnya gini, guys, please ya, pasti kalian tuh bakalan sampai di titik dimana kalian itu sadar. Dan ngapain sadarnya lama-lama ya Mas ya? Iya nggak sih? Nggak mungkin deh, aku percaya banget nggak mungkin ada tunanetra yang misalkan dia kehilangan penglihatan, tadinya awas ya Mas ya, terus sampai dia meninggal dia nggak sadar, dia nggak mau empower, nggak mungkin banget. Pasti ada titiknya dia yang tadinya minus jadi 100. Nah ngapain nunggu lama-lama ya sadarnya? Iya nggak sih? Gitu. Iya sih. Ya kita selalu berusaha memotivasi teman-teman itu kalau kita mendapatkan beberapa kasus ya dulu ya. Tunanetra baru gitu, kalau bisa jangan terlalu lama terpuruk. Recovery-nya segera mungkin. Walaupun kita sadar ya Mas, kita belajar di kampus ya bahwa ada namanya psychological cycle or something like that. Jadi kayak lingkaran psikologi manusia itu wajar ketika kita denial, anger, terus akhirnya bisa sampai ke acceptance ya. Penerimaan itu wajar. Di sini peran keluarga itu penting dan juga peer support. Iya betul. Itu juga sangat penting. Jadi support sebaya ya. Iya. Teman sebaya itu dibutuhkan, dukungan sebaya. Kayak role modeling gitu loh Mas. Ya kayak kita misalnya bantu teman-teman itu juga memberikan contoh dari kita sendiri kan. Betul. Gimana cara keluar dari situ, keluar dari kubur. Iya, bangkit dari kubur guys. Bangkit dari kubur gimana? Iya kan, dan kita juga kan ngomong itu karena kita we have been through that kind of thing ya. Kita udah melewati hal tersebut guys. Jadi percaya deh, kita dulu wasting time, sia-siain waktu, buang-buang waktu, sampai akhirnya kita sadar dan nyesel. Ngapain kita kelamaan buang waktu kan? Ya, aku tahu rasanya. Kalian pasti begitu menjadi tunanetra atau mengalami kebutaan, kalian, aduh mimpi-mimpiku yang udah aku rancang itu runtuh semua, hancur semua. Ibaratnya kalian kayak di dalam cangkang telur dan itu udah rusak semua. Kalian di dalam cangkang telur udah nyaman dengan aku nanti mau gini, menyusun masa depan seperti itu. Pasti kayak gitu. Dan begitu cangkang itu hancur, kalian akan terpuruk, kalian akan cemas, kalian akan merasa down sekali. Ya itu betul. Tapi setelah itu, please, kami ada untuk kalian. Kami bisa membantu kalian kan. Dan setelah itu, kemarahan, kecemasan, itu penting emang. Itu memang salah satu bagian dari keterpurukan, tapi sebenarnya itu kekuatan yang bisa dimanfaatkan untuk merangkai mimpi baru. Kecemasan dan kemarahan itu
2 elemen yang bisa kita gunakan untuk merangkai mimpi baru. Super sekali kakak. Loh, itu yang kita pelajari kok di konseling. Iya, maksudnya orang tuh cycle-nya tuh dari anger, ya kan? Terus denial, terus bargaining, ya kan? Terus akhirnya di akhir-akhir tuh bisa acceptance, meskipun itu loncat-loncat bisa jadi ya. Bisa cuman jadi. itu memang cycle psikologi manusia, guys. Jadi wajar kalau kalian marah, wajar kalau kalian itu cemas, wajar kalau kalian itu bargaining sama Tuhan. Tuhan, kenapa aku yang dipilih jadi buta? Aku juga sama, guys, sampai aku nangis-nangis gitu. Kayak kenapa Tuhan kayak gitu gitu. Jadi, tapi nggak apa-apa sih, pasti kalian bisa melewati itu. Nah, ngomongin mimpi dulu, emang mimpinya apa yang akhirnya kayak ngerasa kandas, runtuh, tak bersisa gitu? Sebelum jadi tunanetra, Mas Ray emang pengen jadi apa? Sebenarnya simple sih, aku dulu kan di SMK Grafika gitu kan. Kalau lulusan SMK Grafika itu langsung kerja. Langsung kerja di penerbitan atau di percetakan gitu kan. Dulu aku mikirku sederhana kok. Lulus kerja, cari istri, nikah, udah selesai. Oke, gitu doang? Itu doang. Nah, nggak ada kuliah loh dulu. Iya, tapi gini Mas, gini ya. Tapi kan sebenarnya itu bukan sesuatu yang akhirnya jadi hancur ya, secara mimpi gitu loh. Ngerti nggak maksud aku? Bayangan, ya mungkin penerbitan harus emang mata ya. Nggak, kadang kan ada tunanetra yang dia itu pengen jadi pelukis misalkan. Terus tiba-tiba jadi tunanetra, guys. Atau enggak dulunya model di catwalk gitu kan. Ada kan teman kita tunanetra yang dulunya model. Nah, ketika jadi tunanetra, aduh gimana nih aku jalan di atas catwalk. Nah, gitu loh Mas, kayak shift-nya tuh benar-benar berasa banget. Nah, kalau Mas Ray kan sebenarnya enggak ya? Enggak begitu ya? Atau gimana? Kata siapa? Aku nggak tahu sih sebenarnya. Tell me. Ya, jadi kalau aku jelasin dulu SMK aku kan, itu kan grafika. Grafika tuh ada 2 jurusan, persiapan sama produksi. Produksi itu di produksi percetakan, kalau persiapan itu di planningnya. Planning ya seperti kayak desain. Salah satu contoh nih ada desain grafis. Kita lebih ke situ, atau foto repro. Nah, itu butuh mata loh. Bahkan aku untuk masuk ke SMK itu harus tes warna juga kan. Oh gitu ya. Kalau kamu nggak, jangankan totally blind, buta warna, color blind aja, iya nggak bisa. Kamu nggak bisa terjun di bidang ini kalau kamu blind. Jadi ya bener-bener hancur kalau kayak gitu. Iya sih guys ya. Tapi sebenarnya gini, bener juga kata Mas Ari. Apapun ya, sama aja kayak kamu bilang tadi pelukis, itu sama aja. Aku juga gambar. Sebenarnya enggak sih, aku mau bilang gini juga. Sebenarnya apapun mimpinya, ya kan? Ketika kita masuk ke dunia yang baru, pasti ngerasanya itu kita nggak bisa achieve. Kayak aku kan dulu pengen jadi guru ya. Aku kan kuliahnya dulu bahasa Inggris tuh guys, waktu sebelum jadi tunanetra. Nah, ya tetap aja ngerasa gimana caranya aku jadi guru, kan aku tunanetra gitu ya. Tetap ngerasa shift banget sih. Ya, aku rasa tiap orang pasti punya cita-citanya kan, punya mimpi. Oh iya Mas, menurut kamu gimana ya kalau misalkan kayak tadi kasus-kasus kayak dulunya itu mungkin orang nge-hits, tapi nanti kita bahas spesifik di itu sih. Cuma aku sepintas aja pengen tahu, itu gimana ya yang dulunya tuh teman-teman tunanetra yang dulunya mungkin model atau mungkin kerja yang benar-benar mata banget. Itu gimana ya Mas untuk cope with this new world gitu, gimana ya untuk mengatasinya gitu? Untuk mengatasinya, maksudnya untuk mengatasi gimana? Ya? Kan mungkin dia passionnya emang bisa pramugari kayak atau catwalk model kayak gitu, gimana ya? Ya itulah, di situ mereka butuh peer support kan. Oh, yap. Butuh teman yang bisa diajak bicara, yang bisa diajak bertukar pikiran, ya, yang bisa meng-guide mereka ke mimpi yang realistis sebagai tunanetra. Ya menurutku mereka bisa ditolong dengan kita ngobrol bareng kan. Kita lihat, kita kenali interestnya, ketertarikan dia, minatnya di apa, dan itu yang bisa dijadikan dijadikan senjata untuk dijadikan alat gambar untuk merangkai mimpinya yang baru. Gitu ya? Iya sih, aku ngerasanya pertama tuh role modeling ya Mas ya. Iya, dari peer support itu. Iya, jadi perbanyak referensi sih.
sebelum mencapai ke peer support, mungkin kan dia nggak kenal siapa koneksinya. Nah, menurut aku bisa banget zaman sekarang di YouTube ya, banyak ya. Di YouTube bisa. Iya guys, jadi emang kalian bisa cari di YouTube di mana kalian lihat aja, itu bisa jadi role model kalian dan bisa juga terus akhirnya komunikasi akhirnya bisa terciptalah si peer support itu ya Mas, dukungan sebaya. Jadi itu emang penting banget sih. Ya, ada lagi nggak ya yang dibahas gimana bangkit dari kubur menurut kamu? Bangkit dari kubur. Pokoknya intinya kesimpulannya kayak kenali diri kamu ya. Kenali diri kamu, terus passionnya di mana, kekuatannya apa gitu ya? Iya, dan cari bantuan. Betul. Cari bantuan kayak hubungi misalnya kalian ada perkumpulan atau LSM atau persatuan. Iya, aku pernah bahas itu sih. Aku pernah bahas itu. Jadi ada cara motivasiin kalian yang pengen bangkit. Aku pernah bahas video itu. Nanti aku cantumin deh di description gitu ya. Atau kalian cari aja playlist aku di Ubok-Ubok itu ada. Jadi 6 atau 5 langkah. Salah satunya tadi yang tadi Mas Ari sebutin. Oke? Nah guys, kayaknya sampai sini aja ya ngebahas untuk kuburannya, bangkit dari kubur. Kalian boleh juga sharing kalau misalnya kalian punya cerita, oke? We are more than happy to read your comments, guys. Tapi abis ini kita juga bakalan ada konten ngebahas tentang gimana sih caranya kok nggak malu nih ya bangkit gitu. Emangnya pede gitu pakai tongkat? Emangnya nggak malu? Emangnya nggak malu deketin cewek Mas Ari gitu-gitu kan? Padahal kamu buta gitu. Nah kita bakal bahas itu ya Mas ya. Oke guys. Oke, thank you so much for watching my video. See you later, alligator. Bye.